ini sesuatu hal yang diberikan oleh syariat, jalan yang diberikan oleh syariat, tapi kebanyakan terlalu dientengkan sama kita, gitu. Aduh, jadi kena ini. Dientengkan ya, orang terlalu menggampangin ya. Iya. Jadi akhirnya dia tahu, oh saya minta ampun saja sama Tuhan, gitu. Saya minta ampun saja sama Allah, begitu. Gitu. Ya Allah pasti mengampuni lah ya, tapi kan bukan begitu juga, coy, kan gitu tadi ya. Iya. Terus Baiknya tadi, ketika kita contoh begini, kita tahu di sana itu kita tempat yang kita akan bertemu dengan perbuatan maksiat, kita tahu di sana. Kalau kita samperin, kita datangi, ya itu berarti namanya kita mengundang diri kita ke sana. Iya, godain namanya. Mending melipir. Iya. Nah, tapi kalau kita nggak tahu, ternyata kita misalnya bertemu tadi seperti papasan, itu tidak menjadi masalah, gitu ya. Yang penting kita tadi kita memohon ampun, mudah-mudahan itu tidak menjadi satu yang salah. Gitu. Tapi kalau kita datangi ya jadi salah kan gitu. Ini repot ini yang pekerjaannya menghadap komputer nih. Kadang-kadang kita cari-cari, aduh ini ada ginian itu. Tapi ketika itu tidak bisa ditolak dalam arti ya kayak saya pekerjaannya misalnya di depan layar komputer tiba-tiba kelihatan ya sudah langsung skip aja ya. Itu kalau seperti itu makanya mungkin bisa kita bedakan lagi ya. Tujuan dia membuka media sosial ini untuk apa? Ketika tujuan dia membuka media sosial untuk kerja, ya ternyata misalnya di tengah-tengah perusahaan misalnya ada iklan yang masuk atau apapun ya, ya. Betul. Nah, itu kan berarti bukan keinginan dia. Algoritmanya itu tiba-tiba muncul tidak sengaja. Itu bukan keinginan dia berarti. Tapi jika seandainya dia memang membuka karena misalnya contoh lagi gabut gitu. Ya dia lagi kayak nggak ada kerjaan, dia nggak ada alasan apapun dia untuk akhirnya dia membuka itu, nah itu yang menjadi masalah. Persoalan itu. Berarti tergantung cerita awalnya seperti apa ya, lu ngapain gitu. Tapi bisa nggak sih Tat, ini kan obrolan kita ini menjadi penting kalau ini disebarkan seperti begini. Peribadahan itu menjadi penting kadang-kadang di zaman ini itu disebarkan lewat media sosial. Misalnya nih, guys lagi tarawih pertama guys, gitu. Guys lagi sahur atau buka pertama, ini kan katanya hati-hati kejebak ria. Ini gimana Tat? Maksudnya kita mungkin nggak bersombong-sombong ya, tapi sharing di media sosial. Jadi gini, ada hal yang sebenarnya patut kita sharing, ada hal yang sebenarnya kita nggak patut sharing. Sebenarnya. Jadi ketika tujuan kita apa sih itu ria? Ria itu adalah sesuatu yang kita perbuat hanya untuk mendapat penilaian dari orang. Memang niatnya untuk dinilai. Jadi ketika misalnya contoh dia upload makanan misalnya. Ya, untuk apa dia upload makanan itu? Yang akhirnya ya orang-orang jadi ngeliatin makanan itu gitu. Untuk apa? Kecuali dia upload makanan memang dia jual makanan. Jadi yang satu niatnya godain nih. Gitu kan. Kecuali lain kalau jual. Itu penilaiannya lain itu. Contoh misalnya gini. Saya mau mengundang seseorang untuk buka puasa bersama misalnya. Maka saya bikin video dan saya lempar ke orang itu kalau saya sudah sampai di tempat. Itu jadi nggak jadi masalah. Tapi untuk apa dilempar di status? Iya. Ini hati-hati. Tapi kan ada yang bilang begini, ya Mang, ini kan zamannya udah berbeda Mang. Kita kan kadang-kadang kan berbuat baik itu katanya memang terbaik disebarkan. Misalnya begitu. Kita sahur, buka, taraweh, apa segala macam itu kan perbuatan baik. Katanya ada ajaran yang ini disebarkan agar orang juga melakukan hal yang sama gitu, gimana Tat? Jadi begini. Memang perbuatan baik itu bagus kita mengajak. Mengajak. Tapi bukan untuk mengundang orang yang akhirnya menimbulkan penilaian kepada kita. Batasnya tipis ya berarti ya. Batasnya tipis itu. Makanya ketika kita mengajak, ayo kita ajak. Kita ajarkan bagaimana misalnya bikin dong di kantor kamu buka puasa bersama. Di kantor saya bikin loh kayak gitu. Kita bisa mengajak seperti itu gitu ya. Tapi ketika kita sudah mengupload yang memungkinkan membahayakan kita ya, akhirnya kita dinilai sama orang, oh ini saya punya relasi ini loh contohnya. Oh saya makan di sini loh gitu ya. Ada sisi mohon maaf kesombongannya. Walaupun kata dia begini, saya tidak ingin kok, tapi niat saya bukan
Terbukti. Jadi zohir itu menampakkan yang batin. Ini kalau nggak Ustadz yang ngomong, kita juga kadang-kadang ya, gitu doang. Gitu lah. Jadi baiknya gimana? Mending yang nggak penting-penting nggak usah. Yang penting nggak usah. Gitu. Di Ramadan. Jangan setelah Ramadan terus lu pamer-pamer. Ini memang waktunya belajar ya tadi Ramadan tuh ya. Iya. Termasuk misalnya nilai ibadah seperti kita baca Quran gitu. Untuk apa dilihat sama orang? Iya juga sih ya. Jadi kalau kita mau ngajar, kita bikin video bersama gitu untuk kita sama-sama baca Quran, silakan. Tapi kalau untuk diupload yang hanya kita baca Quran apa kayak gimana gitu, sebenarnya itu tidak perlu. Gitu. Iya. Makanya saya nggak pernah lihat Ustadz upload. Oke. Memang gampang-gampang susah ini sebagai awam ya kita ya tadi ya, gampang-gampang susah ya karena memang kulturnya sudah beda gitu segala macam ya. Nanti kita pelan-pelan harus setidaknya kita tahu ya jadi itu. Tapi gini, di antara semua itu tetap puasanya nggak makan dari dari subuh lah itu sampai maghrib gitu. Tat, ini kan untuk bagi sebagian orang ini kan berat ya Tat. Nah kita ngomong sejujurnya lah gitu. Kalau nggak kuat gimana Tat? Kalau nggak kuat harus. Ini emang harusnya gitu. Harus. Sama saja seperti orang sekolah. Anak sekolah itu nggak ada yang mau sekolah sebenarnya. Iya sih. Pengennya main mulu. Iya, tapi dia harus sekolah. Kalau misalnya kan ada ajarannya Tat, katanya kalau nggak kuat misalnya nih bayar vidya aja. Itu sebenarnya ayatnya sudah dinasakh. Jadi sudah dihapus.